Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas saya doakan semua sedulur sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rosoh, malam ini kita bisa live ya di hujan yang sangat deras. Kita ada di pendopo, jadi kita nggak jalan-jalan dulu, kita gentayangan dulu saat ini. Ya mudah-mudahan besok situasi mulai reda ya, karena tadi Bogor khususnya Kampung Alas Tua diguyur hujan mulai sebelum maghrib. Deras banget, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin 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 rabbal alamin. Sebelumnya saya mau mengijazahkan tentang pemahaman khodam ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung roso dulu. Saya kangen sama kalian semua. Mudah-mudahan kalian juga rindu saya ya. Mental kaya teko kabeh wujud. Komentar dulu kok. Wujud. Jangan lupa kopinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengijazahan malam ini tentang perkhodaman ya diberkahi Allah, dan mudah-mudahan sebagai pencerahan kalian semua, termasuk saya pribadi juga ya, karena saya mendapatkan sasmida gaib untuk menjelaskan tentang khodam. Dan di waktu yang lalu juga banyak teman-teman sedulur samurso tanya tentang khodam, penjelasan khodam, gimana cara merasakan khodam. Ada yang siap untuk menerima pengijazahan ini? Komentar dulu. Siap. Sudah berapa makhluk? Sudah wujud 440. Alhamdulillah. Panakan dulu ya. Ya, oke, siap. Dan mohon maaf saya nggak bisa menyapa satu persatu ya. Ya, saya hanya bisa mendoakan aja, nggak bisa nyapa ya. Mendoakan kalian yang terbaik buat kalian, agar kalian diselamatkan Allah, agar kalian tetap dalam kesehatan. Yang nggak punya duit, duitnya jadi banyak. Yang banyak hutangnya segera lunas. Yang tidak punya anak segera dikasih momongan. Yang belum punya rumah segera dapat rumah yang bagus ya. Yang nggak punya sepeda motor bisa dapat motor. Yang nggak punya mobil bisa dapat mobil. Gratis semuanya. Amin amin. Yang belum dapat kerja segera dapat kerja yang baik-baik kerjanya. Amin. Tapi jangan lupa tetap perbaiki ibadahnya ya. Tingkatkan amal ibadahmu sedulur sambung roso. Yang belum bertaubat segera dibuka pintu taubatan nasuhanya. Amin 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 rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Jadi kita hari ini santai. Saya akan mengijazahkan tentang khodam, sekaligus saya akan memberikan tata cara bagaimana agar Anda bisa merasakan khodam dan mengaktifkan khodam yang ada di dalam dirimu. Ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Aduh, bentar, minum dulu. Bismillah. Saya menjelaskan dulu tentang apa itu khodam. Khodam itu apa sih sebenarnya? Khodam itu makhluk Allah, makhluk gaib yang sering diidentitaskan dia itu sebagai pendamping
Ya, pendamping, jin pendamping, ya, khodam, jin pendamping. Apakah bentuknya bagaimana? Bermacam-macam bentuk. Karena bagi saya mau makhluk gaib model apa itu adalah bagian daripada energi. Jadi makhluk gaib itu energi. Dia terbentuk, tervisual sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiranmu. Ya. Jadi semua itu mengikuti dari informasi-informasi inputan pikiranmu sebelumnya. Nah, terus bagaimana dengan khodam macan dan sebagainya? Nah, itu tergantung kembali lagi ke keyakinanmu sendiri, sedulurku. Makanya banyak orang yang berharap khodam macan untuk melindungi dirinya. Ya, ada yang berharap khodam kucing. Ada enggak kurang kucing ya? Kurang serem ya, kurang Tom and Jerry. Ya. Ya, intinya khodam itu bagian dari makhluk Allah yang tak kasat mata. Dimana kalau membahas masalah khodam, berarti sedulur sambung rasa harus paham dulu tentang gaib. Nah, kalau nggak paham gaib ngomong khodam, nanti menjadi korban pembodohan, korban penipuan juga. Karena banyak di sosial media itu jual khodam. Ya. Jual khodam ini tasbih yang khodamnya ini. Nah, itu banyak yang akhirnya tertipu, ya. Makanya di sini saya tegaskan, kalau nggak paham gaib, nggak usah beli seperti itu, nggak usah belajar seperti itu. Sekarang kita belajar. Jadi apapun wujud nanti sesuatu energi yang ada di dalam dirimu itu adalah bagian daripada khodam. Terus ada pertanyaan, apa bedanya dengan khorin? Kalau khorin beda lagi. Khorin itu memang diciptakan Allah untuk menemanimu semasa hidupmu, ya. Jadi semua manusia, ya, tidak terlepas Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun itu ada khorinnya. Tapi Rasulullah karena orang yang sangat luar biasa, makhluk yang sangat luar biasa, ya, yang sangat kita cintai, jadi dia bisa menundukkan khorinnya, ya. Nah, kalian sudah belum? Nah, mayoritas dari kita ini dikuasai oleh khorin kita. Bukan kita yang menguasai, tapi kita dikuasai oleh khorin kita. Bagaimana menundukkannya? Gampang. Bagaimana menundukkan khodam atau khorin itu? Gampang. Ada yang mau tahu nggak? Aku ingin tahu antusiasnya dulu ini. 740 orang ini. Ada yang ingin tahu cara menundukkan khodam atau khorinmu? Komentar. Mau? Saya ingin tahu. Ya, jadi saya akan bongkar misteri tentang perkhodaman, ya, di alam perdukunan. Waduh, alam perdukunan. Saya bukan dukun, ya. Kalau sebelah saya dukun. Kalau saya bukan dukun, ya. Kalau dibilang saya paranormal bukan juga, tapi saya pria normal kan gitu. Coba komentar. Mau. Wah. Berapa? Mau, banyak yang mau. Oke. Jadi 778. Oke, siap. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara menundukkan khodam atau khorin kita? Sangat sederhana. Ini saya lakukan pengalaman saya, ya, serta pengalaman guru-guru saya dulu, juga pengalaman dari beberapa murid saya, ya, beberapa tahun yang lalu, ya. Mereka berhasil. Tapi syaratnya satu, kalian harus bisa dulu melihat khorin kalian. Khorin kita itu, kalau pemahaman saya, ya, pengalaman saya, khorin kita ini persis dengan kita, bermirip dengan kita. Khorin kita hampir, ya, dikatakan saudara kembar bisa. Jadi persis banget plek dengan kita. Karena apa? Mereka itu energi, di mana mereka itu memang diciptakan untuk memutari kita, mengelilingi kita, mengikuti kita. Jadi kalau orang ngelihat, contoh nih, saya pernah di satu ketika, waktu itu saya umroh di Nabawi, masih di Nabawi, ya, di Nabawi. Tapi ada yang ketemu saya sudah di ini Masjidil Haram. Kan jaraknya kan beda, Mekah dan Medina.
Ada. Itu siapa? Bisa jadi khorin saya, bisa jadi. Seperti itu. Nah, jadi ada orang yang bilang ini adalah ilmu pecarogo. Padahal saya nggak pernah mempelajari seperti itu. Wallahu alam bisawab lah. Ya. Nah, di situ suatu ketika saya juga pernah melihat khorin saya sendiri. Saya waktu itu bermeditasi lama, ya, suwung, kondisi suwung. Kemudian saya melihat diri saya sendiri. Nah, ini bingung ini saya. Aduh, itu siapa? Di sini saya memposisikan depan ini saya atau ini saya. Nah, ada ilmu di sini akan saya bagikan. Gimana caranya nanti, karena saya yakin kalian semua juga akan merasakan kondisi seperti ini. Ya, di kondisi suwung yang dalam, yang nikmat, hanya Allah dan kita, hanya satu titik harapan besar bahwa kita ini bersama Allah di situ. Kita akan merasakan kebingungan di situ, kebimbangan. Ini siapa? Ini siapa? Ini aku atau kamu? Aku. Nah, gitu. Nah, caranya gimana? Ini mumpung iling ya, mumpung masih iling. Caranya waktu saya seperti itu, saya langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus saya langsung nggak ngelihat saya lagi. Jadi saya udah ngelihat gak ada siapa-siapa, udah kembali lagi. Saya buka mata loh. Nah, berarti ini posisi yang di depan tadi itu adalah khorin saya. Nah, jadi satu ketika saya seperti itu. Jadi kalau saudara Muroso tiba-tiba merasakan kondisi seperti itu, maka saran saya baca syahadat, biar nggak bingung ya, biar nggak lepas kendali ya, karena bisa jadi gila malahan, bingung loh, ngeblank. Oke. Nah, sekarang terus gimana caranya menundukkan khorin atau menundukkan khodam kita? Gampang sekali. Caranya cuma satu. Kita baca sholawat. Ya, sholawat semampu kalian, sebisa kalian. Baca sholawat dengan tahan nafas, ya, minimal 7 kali. Lebih banyak lebih bagus. Waktu itu saya asikil. Jadi saya baca, saya tahan nafas. Saya ingat saya antara 7 dan 8 kali. Karena waktu itu dia keliling. Saya mumet, saya ngelihat khorin saya. Ngelihat saya gini. Ini nantang atau gimana ngelihat gini. Sama gini-gini. Wah, ini songong kayak gitu kan. Akhirnya saya baca sholawat. Langsung saya hentakkan. Berhenti kamu. Saya bilang gitu. Saya hentak seperti itu. Baru dia langsung dia diemin. Lihat gini nih. Nah, ini pengalaman saya. Jadi saya baca sholawat dengan dalam hati. Langsung saya hentakkan. Dia langsung diem. Nah, terus bagaimana dengan khodam? Sama. Khorin aja berhasil kita tundukkan, apalagi khodam. Ya. Nah, ini pasti ada bertanya-tanya juga. Apakah khorin atau khodam itu bisa dimintai tolong? Kalau khodam saya nggak pernah berkomunikasi dengan khodam saya nggak pernah, dan saya nggak mau juga untuk minta tolong dengan khodam. Tapi kalau sama khorin saya pernah. Ya, bagi saya hukumnya gimana? Sah, selama itu permintaan minta tolongnya baik-baik, nggak masalah. Karena sesama hamba Allah itu harus tolong menolong, betul nggak? Nah, seperti itu, ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, saya lanjut. Terus bagaimana sekarang saya bisa melihat khodam saya? Ini saya jazakan. Jadi mulai sekarang saya nggak pakai banyak amalan sedulurku. Yang saya lakukan cukup dengan duduk meditasi. Tapi harus istiqomah setiap hari. Ya. Yang sudah melakukan teknik meditasi yang saya berikan tentang mata gaib kemarin selama 21 hari, 41 hari lebih juga. Nah, kalian mulai sekarang bisa melakukan meditasi dengan niat untuk melihat khorin atau khodam yang mengikuti kalian, ya. Jadi diniatkan saja ketika meditasi. Nah, ini kalau saya sendiri saya biasanya pakai lilin, yang dimana lilin itu di seputarnya saya putari dengan garam. Lilin satu, terserah warna apa aja, kemudian putari dengan garam depannya, kamu duduk meditasi di depannya.
Niatkan dalam hati untuk melihat khodam atau khorin yang ada di dalam diri saya, yang berada di sekitar saya. Duduk. Lilin jangan sampai mati. Nah, karena ini nanti bisa jadi tanda. Jangan sampai ini ya, kalau bisa jangan di luar. Karena kalau lilinnya mati ketika kita meditasi itu pertanda nggak baik. Ketika lilin itu mati, kamu meditasi buka mata, lilinnya mati, belum habis ya mati, itu tanda nggak baik biasanya. Artinya mungkin ada serangan, ada gangguan, ya tanpa kita sadari. Makanya saran saya ketika melakukan meditasi sebelumnya berdoa dulu, niatnya yang baik-baik, ya paham ya di sini. Jadi duduk meditasi jam berapa? Harus malam. Masa meditasi jam segini? Ya kurang mantap. Ya kalian pelancong spiritual, spiritualis itu harus merindukan indahnya malam hari, sedulurku. Ya. Datangnya mukjizat aja bukan sore hari, siang hari, malam hari. Maka kita harus menjemput keajaiban itu di tengah malam. Sepertiga malam juga boleh. Kalau saya mulai jam 12, antara jam 12 sampai jam 2. Duduk di situ, meditasi. Nah, jangan takut. Ini biasanya gagal itu karena takut, Pak. Karena takut. Jangan takut, nggak apa-apa. Ngapain takut? Takut hanya sama Allah dan orang tuamu. Ya, jangan ada takut dengan makhluk seperti itu. Ya, ayo. Jadi terus bagaimana zikirnya? Nggak pakai zikir. Saya mengajarkan ini universal. Karena apa? Biar non muslim pun, sedulur kita non muslim bisa ngelihat, bisa praktek, ya, mengikuti edukasi kita, ya. Jadi ini sambung rasa spiritual education ini di bawah pimpinan saya. Insya Allah saya akan berbagi di YouTube. Jadi nggak usah susah belajar jauh-jauh, bayar mahal-mahal di sana. Hanya tentang kepingin ngelihat khodam, ya. Akiknya isinya khodam apa? Ada akiknya apa-apa ini? Khodam 5 Brawijaya. Ada lampunya lagi ya. Bang Oman khodamnya banyak dong. Ya, jadi itu tentang khodam, sedulur, ya. Saya ijazahkan buat kalian praktekan mulai nanti. Terus ciri-ciri dirimu itu ada khodamnya apa enggak? Oke, bisa dipraktekkan. Ya, jadi gini. Caranya tetap harus duduk meditasi, tapi sebelumnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain berdoa sesuai keyakinan. Saya tidak berniat menepuk punggung saya. Saya berniat menepuk salah satu khodam yang ada di belakang saya. Saya ulangin. Saya tidak berniat menepuk punggung saya, tapi saya berniat menepuk salah satu khodam yang ada di belakang saya. Ya, karena khodam itu nggak mungkin di depan, pasti di belakang. Ya, ini ya. Kemudian gini. Tangan. Ini jangan meditasi dulu. Jadi tutup mata, siap meditasi, baca itu tadi 3 kali, itu meditasi. Nah, kamu rasakan nanti ketika ada sentuhan di dalam tubuh kamu, ketika kamu duduk ini disentuh, itu ada khodam berarti di belakang kamu. Ya. Karena kalau khorin nggak mungkin. Ya. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Kalian belum. Kalau yang sudah pernah ditemuin khorinnya, memungkinkan. Kalau belum, nggak mungkin. Ya. Jadi saya berniat menepuk punggung saya untuk menepuk khodam yang ada di dalam yang di belakang diri saya. Ya, saya tidak berniat menepuk punggung saya, tapi saya berniat menepuk khodam yang ada di belakang diri saya. Tek tek tek. Saya duduk, rasakan. Itu biasanya jeda paling lama itu 5-10 menit. Itu akan tiba-tiba kayak digoyang gini, atau tiba-tiba panas badan. Nah, itu tanda khodam yang ada di dalam dirimu ada. Ya, harus malam. Saya mau tanya, bisa dipahamin? Tulis understand gitu. Ben gak panjang-panjang 10 gitu aja, enggak apa-apa. Komentar, saya lanjutkan. Paham? Oke, alhamdulillah. Ya, understand. Oke. Jadi itu cara melihat atau merasakan. Nah, nanti
Ini tidak menutup kemungkinan waktu kamu menutup gini, terus tutup mata, kamu duduk gini, tiba-tiba sliwer gini, tiba-tiba nongol, set, tapi dia nggak berdiri, nggak tiba-tiba di depan kamu, cuman lewat, set, balik lagi di belakang, set, balik lagi di belakang. Karena sifat khodam itu bukan cers muncul gini, ya, di belakang. Khodam itu pendamping. Jadi nggak ada ceritanya pendamping itu di depan, pasti di samping atau di belakang. Ya, ini pemahaman saya. Kalau teman-teman spiritualis ada yang beda, nggak apa-apa, nggak perlu diperdebatkan. Yang penting gimana caramu bisa mengedukasi teman-teman berbagi, itu aja ya. Gontok-gontokan, ngeyel-ngeyelan, ngoyo-ngoyo, tapi nggak mau berbagi ya percuma, kan gitu. Ilmunya dimakan sendiri. Makan itu jangan ilmu, makan itu nasi, kan ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu teknik untuk merasakan dan melihat, menghadirkan khodam yang ada dalam dirimu, ya. Nah, pesan saya, kalian jangan sampai dikuasai khodammu. Kalian jangan sampai mempertuankan khodammu. Ingatlah, haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini pesan saya. Jadi terus jangan pede, oh saya punya khodam, terus ngantemin temennya, oh tenang aja khodam saya yang bantu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Jadi makhluk-makhluk Allah seperti itu, dia akan menolong pada mereka-mereka yang memang benar-benar baik, ya. Karena khodam itu nggak bisa buat sembrono, ya. Nggak bisa. Ingat ya pesan saya, ya. Jadi kalian jangan terus bermain khodam, terus sok jago, terus merasa, wah ini loh khodamku 5 Brawijaya gitu. Wah, jangan seperti itu, ya. Ini edukasi. Terus kalau seandainya saya nggak ada khodam, bagaimana saya menghadirkan khodam? Cukup sederhana, ya. Jadi gini, khodam itu datang karena apa sih sebenarnya? Yang pertama, bisa karena mereka datang sendiri karena suka, ya, karena suka, ngikutin kamu karena suka. Yang kedua, karena dari leluhur. Contoh nih, papa punya khodam dulu dari eyangnya, ngikut beliau, bisa. Yang ketiga, dari satu amalan yang kamu rutinkan, istiqomahkan, membaca berulang-ulang, itu bisa mendatangkan khodam. Hah? Apa? Laku, yaitu dari amalan kan karena laku, ya. Bisa dipahamin ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, itu datang sendiri karena suka, ya. Entah karena kamu itu orang yang dispesialkan, akhirnya dia suka datang. Yang kedua, karena dari leluhur, khodam leluhur, ikut, bisa. Yang ketiga, karena laku atau amalan-amalan yang kamu lakukan. Nah, itu. Nah, terus kalau kamu kepingin khodam gimana? Jangan beli. Kalau ada jual beli khodam, ini repot ini. Saya sampai detik ini itu ketawa banget ya. Bener, Masya Allah. Masa jual beli khodam? Ini kan pembodohan namanya. Mana ada orang jual beli khodam? Saya ingin tahu. Ya. Jadi, kalau sampai kalian itu kepingin beli tasbih, jangan beli khodamnya, ya tasbihnya. Efek dari kamu puter terus ini juga bisa memunculkan khodam. Khodamnya gimana? Nah itu tadi caranya gimana, sama tasbih juga bisa seperti itu. Plek diketuk. Saya tidak berniat menyentuh tasbih saya, tapi saya ingin menyentuh khodam yang ada di dalam atau di sekitar tasbih ini. Terus meditasi, coba seperti itu, ya. Oke, tulisan Muroso. Jadi itu yang perlu kalian pahamin, ya. Sekarang kalian praktekkan nanti, ya, duduk meditasi untuk menghadirkan khodam atau ingin memunculkan khodam buat dirimu dengan cara apa? Berzikir, ya, zikir aja. Zikirnya apa? Kalau saya pribadi, mohon maaf, ya, saya berzikir selalu dengan sholawat. Jadi kalau sedulur sambung rasa mau zikir dengan sholawat, silakan pakai sholawat asigil. Apakah bisa? Bisa. Ya, bagi saya kalau masalah urusan khodam, kalau dengan sholawat lebih dahsyat sholawat khodamnya.
Mau pakai mantra, pakai jaran goyang, jaran menang kayak tetap kalah bagi saya. Ya, pakai sholawat aja. Baca sholawat, niatkan mendatangkan khoddam sholawat. Itu jauh lebih baik. Jadi khoddamnya nanti bukan lagi macan, maung dan sebagainya, bukan. Bisa jadi berbentuk secara visual seperti wali-waliullah. Nah, itu luar biasa. Ini intinya saya ingatkan, jangan mempertuankan khoddam. Ya, hati-hati ya sedulurku. Ya, ayo. Mudah-mudahan pengijazahan ini berkah buat kalian dan keluargamu. Mudah-mudahan kalian tidak diperbudak oleh khoddam. Ya, ini hanya sebatas edukasi pemahaman di kalian biar tidak gampang terbodohi, tertipu juga. Ya, tes aja udah, apa akikmu kayak batu, apa pusakamu sama saja. Coba mulai nanti coba. Kalau nggak percaya coba. Ya yakin ya. Tapi kalau kalian yang kurang konsentrasinya kurang, ya jangan di keramaian. Kalau bisa latihannya di tempat yang sepi. Malam coba. Ya. Tuh. Bisa. Udah yakin bisa. Bismillah bisa. Ya. Semoga ini bisa diterima dengan baik dan seterusnya bisa praktek ya. Mobil tuh ya, tulis mobil tuh. Ayo kita baca sholat nariyah sama-sama. Mudah-mudahan dengan sholawat nariyah yang kita baca ini dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan pengijazahan tentang khoddam ini diberkahi Allah dan sholawat yang kita baca ini bisa memampukan kita belajar tentang ilmu-ilmu supranatural, dimampukan Allah dengan mudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca sholawat buat Nasrani ya, teman-teman non muslim. Ayo kita baca sholawat sama-sama ya. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberkahi Allah, masyarakatnya makmur sentosa dengan sholawat nariyah yang kita baca ini. Mudah-mudahan corona segera pergi ya. Mudah-mudahan semua rakyat Indonesia diselamatkan Allah. Amin. Dan teman-teman sedulur sambung Rasul semua yang ada dimanapun kalian berada, yang sedang mendengarkan sholawat nariyah ini nanti, mudah-mudahan juga diselamatkan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penjelasan ini sah. Mudah-mudahan kalian semua semakin hebat, lebih manfaat, dan selalu berbuat baik, berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif padamu dan keluargamu. Sehat buat semua seluruh Samuroso. Doakan saya sehat, doa saya dan keluarga saya sehat, agar saya bisa terus mengedukasi kalian semua, dan saya memberikan tayangan-tayangan yang bisa membuatmu semakin bersemangat untuk meningkatkan jiwa spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'im ya gharami. Shallu ala Nabi Muhammad.